Doa ini akan dinaikkan oleh Henry Marantika. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Pak Ya, Jo. shalom Bu Andri. Ya, sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapak, kembali lagi kami datang menghadap Engkau, Tuhan. Seraya mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau telah menjaga kami dari pagi hingga malam hari Tuhan. Tanpa kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai dengan ibadah kami. Kami percaya Kau akan selalu ada bersama kami mulai dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Praise God. Ya, terima kasih Ibu Andri Marantika. Amin. Dan doa yang sangat indah ya. Baiklah, mari kita akan mulai ibadah kita malam ini dan kita akan naikkan sebuah pujian ya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita semua ya di malam hari ini. Amin ya. Oke, puji Tuhan. Tetap stay Bapak Ibu. Dan semua kita bisa dimatikan mic-nya dulu ya. Dan nanti yang bertugas yang boleh membuka mic, setelah itu dimatikan mic-nya lagi. Oke, selamat datang Ibu Anastasia Puji Astuti Esti. Haleluya. Oke, kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa malam hari ini ya. Haleluya. Praise God, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, kita akan pujikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan ya dalam hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan sangat amat mengasihi kita semua. Oke. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dari hati yang mengasihi-Mu, kami nyatakan sama-sama untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagiku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Dari hati yang mengasihi-Mu ya Tuhan, kami nyatakan segala kebaikan-Mu dan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Sekali lagi Bapa, Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Sekali lagi aku memujimu, aku memujimu, yes, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan, aku memujimu, aku memujimu, menyembahmu, oh, menyembah. Kami nyanyikan haleluya, haleluya. Bapa ku cintakan. Mari angkat suaramu, katakan dari hatimu, aku memujimu. Ini kami menyembahmu Tuhan. Ku nyanyi dari hati yang mengasihi Engkau kami nyatakan, Bapa. Mari angkat suaramu sekali lagi, aku memujimu, ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Mari sama-sama sekali lagi katakan, aku memujimu, aku memujimu, yes, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan. Lagi sama-sama katakan, Bapa, Bapa ku cintakan. Kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau, kami datang menyembah, kami datang naikkan syukur buat semua cinta, buat semua anugerah, buat
Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Kami nyatakan hanya Kau satu, hanya Kau satu. Mari buka kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ayo sekali lagi angkat suara sama-sama. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu, hanya Kau satu. Sekali lagi, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sama-sama panggil Dia, katakan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari satu suara katakan sama-sama, Tuhan, tiada yang lain. Yes, hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Yesus. Hanya Kau Tuhan. Amin. Hanya Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Jaga. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kami gak pernah layak menerima semua kasih setia Tuhan. Kami penuh kebobrokan, kami penuh dengan kehancuran, kami penuh dengan kecurangan. Tapi Tuhan tetap setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur pada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bukan yang lain, hanya Yesus kekasih jiwa kami. Thank you Lord. Bawa daku lebih erat lagi Tuhan, erat dalam pelukan-Mu. Thank you. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari
dengan sepenuh hatimu katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadiran-Mu, hadiran-Mu, hadiran-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu penuhiku, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Kami rindu melihat Engkau lebih jelas. Kami rindu mendengar Engkau lebih tajam. Sungguh Tuhan, Jesus, Jesus, Jesus. Amin, Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menaikkan pujiannya bagi Tuhan Yesus malam ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa sebelum firman akan disampaikan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Puji dipersilakan. Ya, shalom Bapak. Ya, Terima shalom. kasih ya buat semuanya. Saya naikkan doa firman dulu. Ya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Puji syukur kami aturkan padamu Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberi kesehatan pada kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami dapat beribadah kembali. Tuhan Yesus, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Semoga apa yang kami persembahkan untuk Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami bisa benar-benar konsentrasi Tuhan
untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan, karena firman-Mu ya Tuhan, untuk kehidupan kami, untuk pedoman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk Bapak John yang akan membawakan firman ini Tuhan, tutup bungkus dengan darah putra-Mu terkasih, supaya apa yang haleluya difirmankan benar-benar daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Bu Anastasia Puji Astuti ST dari kota Sidoarjo ya, yang sudah memperdengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk menampilkan wajah, cuma masalahnya masih gelap ya. Jadi mungkin lagi bersabar menunggu signalnya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, nanti Bapak Frans Angki Suara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita semua di malam ini. Oke. Haleluya. Baiklah teman-teman sekalian ya, inilah nama-nama petugas. Oke, Bu Yeti silakan memperdengarkan dulu, beritahu siapa yang bertugas di malam ini. Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Ya, silakan Bu Yeti. Shalom. Ya, shalom. Oh. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Ya, shalom. Malam. Iya, iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah di Zoom. Ini mau sampai rumah. Udah, ini saya. Ya, ya. Haleluya. Terima kasih ya. Salam buat Pak Polisi. Terima kasih untuk ini saya sampaikan untuk Kelihatan ya Bu Yeti? kelihatan ya, kelihatan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua kasih. Ini saya akan membagikan informasi untuk ini belum muncul ya Pak? Sudah ditekan Ya. Oke. Untuk Silakan. susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom Minggu tanggal 28 Juli pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Satu host ialah Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Worship leader Bapak Pastor John Sarbunan MA. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. Doa profetik Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo. Pengumuman Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang sedang on the way dan baru tiba di rumahnya ya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita akan sama-sama ya akan mendengar akan firman Tuhan, suara Tuhan yang indah untuk kita semua tentunya. Amin ya. Dan Bapak Frans Angki Kuara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita semua ya. Haleluya. Dan oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu, Tuhan bawa kita selangkah demi selangkah dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-440 ya. Dalam sorotan tema kita adalah kemuliaan Allah dalam ucapan syukur. Katakan amin ya. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ucapan syukur? Tentu ada. Sudah pasti ada ya.
Lalu bagaimana kalau ternyata itu orangnya tidak mengucap syukur, hanya mengomel, menggerutu, bersungut-sungut, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Sudah pasti tidak ada ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, karena itu ucapan syukur inilah menjadi kehendak Tuhan bagi kita ya. Dan orang yang berkenan di hati Tuhan itu adalah orang yang tahu mengucap syukur. Oke, kita lihat dulu nats Alkitab kita di malam ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Pada Pak Frans Angki dipersilakan. Terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Oke. Ibu. Selamat Shalom. malam, shalom. Nats Alkitab kita 1 Tesalonika 5 ayat 18 Panggil. yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Orang Yesus mau bagi kamu. Amin. Amin ya. Apa pesan Tuhan malam ini buat kita semuanya? Berucap Mengucap syukurlah. syukurlah dalam segala hal. Mudah apa susah? Gampang-gampang susah ya Bapak Ibu ya. Tapi Ya, kalau Pak. kita mengasihi Tuhan, dalam susah pun pasti bisa ya. Itulah ciri dari kekristenan yang dewasa seperti itu. Tapi kalau Kristen kanak-kanak, dia tidak bisa mengucap syukur Bapak Ibu ya. Kalau mengucap syukur dalam keadaan baik, aman, lancar, oh itu gampang ya. Semua orang pun bisa melakukannya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan semua ada ya, tersedia, ucap syukur dengan keadaan seperti itu gampang saudaraku. Tapi bagaimana kalau ternyata keadaannya terbalik ya, sakit, tidak punya uang, dalam keadaan terpuruk, dihina, direndahkan, bisa nggak ucap syukur? Saudaraku ya, kalau ternyata orang tersebut bisa ucap syukur di tengah situasi demikian, nah itu menunjukkan kualitas iman yang sesungguhnya ya, karena tidak semua orang bisa melakukan itu saudaraku. Dan biasanya orang-orang seperti ini itu mereka biasanya Tuhan begitu mudah sekali menyatakan kuasanya, mujizatnya, pertolongannya bagi dia ya, dan kemuliaan Allah dinyatakan. Contoh, kalau saudara lihat di Kisah Rasul 16, bagaimana Paulus dan Silas dalam keadaan terbelenggu, kedua kaki dipasung ya, kemudian mereka dalam keadaan benar-benar mengalami situasi yang tidak menyenangkan ya. Mereka dipenjara lagi di tengah malam. Tapi saudara lihat, di tengah malam mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, mereka berdoa dan tiba-tiba dengan hati yang percaya dan bersyukur, mujizat Tuhan terjadi saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Pintu penjara itu jebol ya. Pasungan kaki, rantai besi di tangan mereka semua terlepas. Siapa yang melakukan itu? Itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Amin ya. Jadi mari Bapak Ibu, dalam segala keadaan Tuhan mau saudara mengucap syukur ya. Apalagi ini tanggalnya bukan tanggal muda saudaraku ya, ini tanggalnya tanggal tua. Jadi kalau saudara bisa lihat orang wajahnya itu ceria itu pada tanggal muda ya, karena semua orang pada gajian. Saudaraku. Tapi kalau tanggal tua begini banyak yang dalam keadaan was-was ya. Mukanya itu tidak bisa berglori, bersukacita. Tapi kalau Anda tahu rahasia ini untuk mendatangkan kuasa Tuhan, yaitu dengan mengucap syukur. Katakan amin ya. Coba lihat Yesus dengan 5 roti, 2 ekor ikan, dia angkat dan dia bersyukur. Menghadapi 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, secara kalkulasi manusia, di atas kertas itu nggak cukup. Ya, mana mungkin, saudaraku. Tapi lihat dengan ucapan syukur terjadi mujizat pelipat gandaan. Dari 5 roti 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saya percaya Bapak Ibu ke depan ada mujizat-mujizat ajaib yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau bayangkan. Tuhan akan sediakan bagimu. Ya, asal engkau perbanyak ucapan syukur. Kalau saya mau lihat iman seseorang itu, dia imannya sedang stabil, imannya sedang kuat itu di mana, saudaraku? Soal lihat aja ketika dia dalam masalah, dalam persoalan, pergumulan, dan dia bersyukur dalam keadaan seperti itu. Nah, itulah ciri iman yang benar-benar militan di situ ya. Kalau orang ucap syukur dalam situasi aman, situasi lancar, itu mudah. Semua orang bisa melakukannya ya. Tapi ketika engkau dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan, dalam keadaan terpuruk, engkau bisa ucap syukur, itulah
Kristen yang sejati di situ. Katakan amin ya. Oke, mari kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ucapan syukur. Karena apa? Karena itu adalah kehendak Tuhan Yesus Kristus ya, bagi kita sekalian. Tadi ayatnya ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang 18 mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, ketika seorang suami tahu ucap syukur, maka disitulah dia menyenangkan Tuhan. Ketika seorang istri tahu mengucap syukur, disitulah dia tahu menyenangkan hati Tuhan. Ketika seorang mertua tahu mengucap syukur, disitulah dia tahu menyenangkan hati Tuhan. Ketika seorang menantu tahu mengucap syukur, disitulah dia tahu menghargai, menghormati Tuhan. Ya. Dan situasi yang mungkin paling terburuk sekalipun Anda sakit dan belum sembuh, tapi ketika Anda ucap syukur, maka dengar baik, kuasa mujizat Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Ya, ada seseorang yang sakit, dia sakit kanker. Ya, ini kejadian nyata, kisah nyata di Amerika. Pada suatu hari dia berdoa minta kesembuhan, dan Tuhan bilang kepada dia, kamu ini kurang mengucap syukur suatu. Dan ketika dia sadar teguran Tuhan, karena mungkin dia lagi ngomel, dia sambat, dia menggerutu, dia bersungut-sungut saudaraku, dan Tuhan tegur dia, kamu ini kurang mengucap syukur. Dan apa yang terjadi sejak dia tahu peristiwa itu, saudaraku, dan dia mulai bersyukur kepada Tuhan. Ya, mungkin saudara pernah dengar lagu ini. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna. Ya, Bapak Ibu, itu lagu itu lahir dari situ. Seseorang yang sakit kanker dan dia mengucap syukur. Dan benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Ya. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter, itu sebelum dia dioperasi, dokter menyatakan dia sudah disembuhkan. Yang percaya bilang amin, dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa ya. Oke, Tuhan berkati kita sekalian, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan lihat ini, kemuliaan Allah ini tadi sudah ya, dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus 14 ayat 25 sampai dengan 27. Haleluya. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, ini akan membahagiakan hati kita, membuat hati kita damai, hati kita penuh sukacita, hati kita berglori. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran. Ya, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam ucapan syukur. Ya, kemuliaan Allah dalam apa, saudara-saudara? Ucapan syukur. Jadi siap-siap aja. Kalau engkau dalam situasi yang tidak enak, engkau mengucap syukur, maka itu artinya kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, mari kita lihat, Bapak Ibu, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam ucapan syukur? Kita lihat rahasianya ya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang menaikkan doa, ya. Menaikkan doa pada siapa? Pada Tuhan Yesus dengan rohnya dan juga dengan akal budinya, dengan segenap hati. Jadi waktu engkau berdoa di dalam roh, engkau berdoa dengan akal budi, engkau menaikkan doa kepada Tuhan, itu lakukan dengan segenap hati. Ya, itu orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam ucapan syukur. Kita lihat dulu 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15 yang mengatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Amin. Amin ya, haleluya. Saudara-saudara, perhatikan apa yang Rasul Paulus berkata pada kita sekalian di malam ini ya. Dia bilang, jadi apakah yang harus kubuat? Aku berdoa dengan rohku. Ya, berapa banyak saudara yang punya pengalaman ini berdoa dengan roh? Itu penting, Bapak Ibu. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi. Saku, kadang-kadang akal budi kita ini kita berdoa, kita mengucapkan kata-kata, kita curhat kepada Tuhan ya, dari A sampai Z, dan ternyata kata-katanya sudah habis. Nggak tahu bilang apa lagi ya. Nah, saatnya engkau juga berdoa dengan roh ya, berdoa di dalam roh.
bahasa roh. Kalau saudara sudah dapat karunia bahasa roh, pakai itu ya. Jadi lakukan itu dengan segenap hati. Nah, itu orang yang mengerti suatu kemuliaan Allah dalam ucapan syukur ya. Lalu dikatakan lagi, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, saudara-saudara terkasih Tuhan, akal budi ini adalah bagian dari jiwa manusia. Dan kita ini manusia roh, punya jiwa tinggal dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu, Paulus berkata, dan juga Raja Daud bilang ya, saudaraku, aku tidur tapi rohku bangun. Artinya apa? Waktu kita tidur, tapi roh kita ini selalu menunggal dengan roh Allah. Ya, roh kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Wow, itu dahsyat. Saudara kasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, ya itu adalah sebuah hasrat yang kuat dengan Tuhan. Nah, orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu paling cepat Tuhan menyatakan kemuliaannya, kuasanya, mujizat kepada orang yang demikian. Ya, oke. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ucapan syukur? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang mengucap syukur pada Tuhan dengan bahasa akal budi yang mudah dipahami atau mudah dimengerti. Yang ini penting, saudara. Mari kita lihat dulu ayatnya 1 Korintus 14 ayat 16. 1 Korintus 14 ayat 16 yang mengatakan, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Amin. Amin. Jadi begini Bapak Ibu, ya kita sudah bahas kemarin. Jadi ada dua karunia yang muncul di ayat sebelumnya, yaitu karunia berbahasa roh. Itu orang berbicara kepada Allah. Pak John? Ya. Ini tulisannya pertama Korintus 14 ayat 16 itu. Ya. 26 seharusnya ya. Ya, ini ayat 16 ya. Ayat 16. Jadi saudara terkasih Tuhan ya. Pada waktu kita berbahasa roh, Bapak Ibu, itu kita sedang berbicara kepada Allah, bukan berbicara kepada manusia. Lalu karunia yang lain yang berikutnya itu karunia bernubuat atau dengan akal budi, saudaraku ya. Saudara, waktu kita bernubuat itu kita sedang bicara kepada manusia. Jadi dalam nubuatan itu ada sifatnya untuk menasihati, yang berikut untuk membangun, tapi yang ketiga juga untuk menegur, saudaraku ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Dan karunia nubuatan ini, saudaraku, orang akan lebih mengerti daripada karunia bahasa roh. Karena karunia bahasa roh itu manusia tidak mengerti apa maksud dari roh itu selain roh Allah ya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbahasa roh, maka dia perlu minta satu karunia lagi untuk minta karunia menafsirkan bahasa roh itu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti, bisa menangkap apa maksud roh itu, saudaraku ya. Saudara, itu penting sekali. Nah, biasanya karunia bahasa roh ini dia sifatnya membangun pribadi diri kita masing-masing ya. Kalau saya berbahasa roh, saya membangun manusia roh saya ini. Saya membangun hidup saya ini. Mungkin saya dalam keadaan masalah, persoalan, pergumulan ya. Saya rasanya dalam keadaan susah sekali. Nah, disitulah ketika saya lemah, saya berdoa dengan bahasa roh itu sangat membantu ya. Tapi itu tidak membangun orang lain. Nah, orang lain dibangun ketika dia mendengar nubuatan, karunia nubuatan itu diperdengarkan ya. Misalnya waktu dalam kebaktian pendeta berkata, di sini ada beberapa orang yang sakit dan Tuhan mau menyembuhkan engkau. Nah, itu satu perkataan yang membangkitkan iman orang banyak dan orang itu akan berkata, I receive. Amin. Seperti yang kita lakukan pada doa profetik ya. Nah, ini penting. Bapak Ibu, jadi boleh nggak mengucap syukur dengan bahasa roh? Boleh, tapi itu untuk diri kita. Tapi untuk orang lain itu mereka tidak mendapatkan pengertian yang benar ya. Oke, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang kita bicarakan malam ini. Nah, kita akan lihat yang ketiga sekarang, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ucapan syukur. Yang ketiga, mari kita lihat cirinya ini, dia adalah orang yang menjaga apa, saudaraku? Menjaga kesaksian hidupnya. Untuk apa? Dia mengucap syukur ya. Dia mengucap syukur bahwa
dia itu sangat baik ya saudaraku. Maksudnya dia mengucap syukur dan itu memang benar-benar sangat baik di hadapan Tuhan. Kita lihat ya. 1 Korintus 14 ayat 17. 1 Korintus 14 ayat 17, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Amin. Nah, jadi dalam ucapan syukur memang itu berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau mengucap syukur sementara memakai bahasa roh, nah orang yang mendengar itu dia kan bingung, dia akan bertanya-tanya ini maksudnya apa, dan dia itu tidak akan bisa mendapatkan manfaat. Yang dapat manfaat cuma diri kita saja ya. Jadi ini Bapak Ibu, maka untuk kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, maka kita perlu mengucap syukur dengan bahasa atau kata-kata yang jelas, kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain ya, sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaat dari situ ya. Oke, mari kita lihat kalau begitu apa hasilnya dari 3 langkah iman ini, kemuliaan Allah dalam ucapan syukur. Kita lihat yang pertama saudaraku ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memuji Tuhan dengan roh dan akal budi ya saudaraku, roh dan akal budinya dengan segenap hati. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15 atau 18 Pak John? 15 Pak. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Amin. Amin ya. Jadi lihat saudaraku, ini penting saudaraku. Jadi orang yang memuji Tuhan dengan roh, dia juga memuji Tuhan dengan akal budinya ya, itu sebagai hasilnya. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua di ayat 16 ya, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia mengucap syukur oleh bahasa yang dimengerti dan orang itu akan berkata amin ya. Itu sebagai satu respon yang luar biasa. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 16. 1 Korintus 14 ayat 16 yang mengatakan, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Atas pengucapan syukurmu, bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ya, jadi kalau orang mengucap syukur dengan bahasa roh, orang lain bingung dan dia tidak bisa mengatakan amin. Tapi kalau dia bersyukur kepada Tuhan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, maka orang itu dengan sendirinya dia akan berkata amin ya, seperti itu. Jadi seperti yang kita lakukan dalam doa profetik, itu kan kata-kata yang mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga kita berkata I receive ya. Artinya aku terima, kita mengaminkan apa yang didoakan ya dalam doa profetik. Dan yang terakhir saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan ya saudaraku, dia tahu untuk apa membangun orang lain dengan ucapan syukur ya, karena dia mengerti, sementara yang lain itu tidak membangun. Kita lihat ya, 1 Korintus 14 ayat 17. 1 Korintus 14 ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Amin. Ya, oke. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, ya, waktu dia merasa baik untuk dirinya sendiri, tapi orang lain kan belum tentu. Nah, itu kenapa? Karena mungkin belum orang itu pahami apa maksud dari apa yang dia ucapkan dalam ucapan syukur itu, ya. Nah, maka itu orang-orang percaya taat pada firman, dia sangat bijaksana sekali. Dia akan memakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami ya saat dia mengucap syukur, dan orang lain itu mereka tertolong dibantu. Sementara yang lain ini dia tidak ya. Karena itu Bapak Ibu kita perlu jadi orang yang bijaksana di sini ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu ya untuk perjamuan kudus saudaraku. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian ya. Malam hari ini bersyukur atas segala keadaan yang sedang terjadi, yang engkau alami di hari-hari ini.
bahwa ucapan syukur yang kau naikkan di hadapan Tuhan itu akan mendatangkan mujizat, akan mendatangkan pertolongan Tuhan ya. Saudara masih ingat khotbah saya di retreat ya, orang-orang yang ada di kaki gunung itu kebanyakan orang-orang itu tidak pernah bisa mendapatkan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena isinya banyak menggerutu, ngomel, bersungut-sungut, sambat, Bapak Ibu, sehingga mereka itu banyak kali mengalami keadaan-keadaan tidak baik ya. Tapi lihat seperti Yosua, dia ada di punggung gunung. Dia orang yang punya spirit yang luar biasa, spirit excellent. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan menyatakan kemuliaan kepada dia. Sementara Musa itu ada yang paling atas di puncak, dia bertemu muka face to face ya. Dia mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa, wajahnya itu bercahaya, luar biasa Bapak Ibu. Saking wajahnya bercahaya sehingga orang Israel tidak bisa memandang wajah Musa, dia harus menutup wajah Musa, wajahnya itu dengan tudung supaya apa, Saudaraku, orang Israel bisa berkomunikasi dengan dia ya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita pegang roti di tangan kanan kita ini, kita angkat tinggi-tinggi ya. Percaya bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Saudara imani, Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pegang anggur di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara, dan imani ini bukan anggur biasa, ini adalah darah Kristus sendiri. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Tidak ada keselamatan. Di dalam darah Yesus hanya ada keselamatan. Di dalam darah Yesus ada mujizat, ada kemenangan. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan oleh bilur Yesus, darah Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Dan darah ini membawa engkau masuk ke tempat kudusnya. Dan engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Siapa yang sakit malam ini, imani. Tuhan sembuhkan engkau. Haleluya. Minumlah, saudaraku. Haleluya. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ya, Ibu Fang Fang Lai akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Mike bisa dibuka, Bu Fang Fang? Ya, silakan. Malam, ya. Selamat malam Pak John, selamat malam Ya, semuanya. selamat malam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu yang menguatkan kami, atas perkataan yang penuh pengharapan, yang penuh keyakinan, yang penuh kepercayaan adalah membuat kami selalu sembuh, selalu sehat, selalu penuh kemuliaan, penuh kekuatan. Kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan, yang Kau curahkan, yang Kau berikan. Semua itu adalah tali kasih-Mu yang tercinta, yang terhormat, yang tersanjung. Kami mengucap syukur atas hari ini, hari yang penuh keindahan, hari yang penuh keharmonisan yang Kau berikan. Berilah kami hati yang selalu memuji menyembah Engkau. Berilah hati kami selalu melekat percaya kepada Engkau. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Kami sudah menemukan jalan keluar adalah penuh keyakinan, penuh keyakinan penuh kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas yang sakit Engkau sembuhkan, yang mendapat jalan buntu Engkau membuat buka jalan yang baru. Terima kasih Bapa, yang menderita susah apapun Engkau membuat jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Praise Pak the John. Lord. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Ya, terima kasih Pak John. Haleluya. Oke, Bu Fang Fang Lai.
Haleluya. Di saat engkau bertekun dengan Haleluya. Tuhan, pengharapanmu itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Apa yang kau harapkan hari ini untuk kesembuhan, kuasa Tuhan dicurahkan menyembuhkan engkau. Jangan takut, Bu Fang Fang. Amin. Percaya ya, Ya, Tuhan sudah sediakan ya mujizat Pak John. bagimu. Perbanyak ucap syukur. Amin. Perbanyak ucap syukur. Ya, terima kasih. Bu Weli, perbanyak ucap syukur. Nanti lihat kuasa Tuhan Ya, bekerja. terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Sudah Untuk dengar firman kesaksian Ya. saya? yang sudah kami dengar di malam hari ini. Amin. Menolong kami untuk kami bersyukur dengan Bersyukur. keadaan yang kami alami. Yes, apapun yang terjadi, bersyukur. Pak Frans Angki, siapapun yang sakit malam ini, dengar, di saat engkau perbanyak ucap syukur, seperti yang saya alami, Amin. saya terus memuji Tuhan saat ada benjolan di pundak kanan saya ini. Orang tua minta ke rumah sakit dan dioperasi, dibius lalu dibedah, diambil benjolan. Saya bilang, oke, kasih saya kesempatan, saya berdoa dulu. Saat-saat masa-masa penantian, beberapa waktu saya terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Penyakit ini dia bingung. Orang ini kok dia tidak menggerutu, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tidak sedih, tidak menangis, tidak marah, tidak kecewa kepada Tuhan. Malah dia tiap hari memuji Tuhan. Dia dengar, saya berkata tiap hari, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Akhirnya, saudaraku, rupanya penyakit ini tahu diri, ya. Saudaraku, dia nggak tahan. Dia dalam hati, ngapain aku tinggal di sini? Aku nggak digubris, aku nggak direken, aku nggak dianggap, mending aku keluar aja. Ini bukan tempatku. Saudara, dengan ucapan syukur, saya alami tanpa operasi pun Tuhan sembuhkan saya. Ya, saudara, ucap syukur. Kuasa Tuhan masih sama sampai hari ini. Jangan takut ya. Bukan cuma dalam hal masalah kesehatan. Pak Lubis, ucap syukur ya Pak Lubis. Kuasa Tuhan juga akan menyembuhkan engkau. Percaya Pak Lubis, Terima kasih. engkau sembuh juga. Amin. Ya. Secara medis memang mustahil, tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Jangan takut, jangan khawatir. Ya. Perbanyak ucap syukur. Bapak Ibu, walaupun kita banyak masalah, kita banyak persoalan, capek, lelah, iya. Saya pun, kalau saya mau pikir-pikir tadi pun saya juga bisa ngomel-ngomel, bisa menggerutu, tapi saya nggak mau. Kalau saya renungkan apa yang saya khotbahkan di retreat itu, oh ya, kalau saya ngomel-ngomel sama menggerutu itu saya masih ada di kaki gunung. Itu seperti orang Israel, akhirnya kena batunya, kena sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi saya mau belajar seperti Yosua, belajar sabar menanti, dan ternyata akhirnya Tuhan nyatakan kemuliaannya. Semua kita nih jangan takut, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang ajaib bagi saudara dan saya. Bilang amin ya. Ada sesuatu yang besar menanti kita. Jangan takut, maju terus Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kita kembali kepada amin ya. Oke, kita kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Ya, Bu Yeti, halo, ada di sana? Oke, baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa profetik ya. Dan doa profetik malam ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Lince Rompas dari Kota Sidoarjo. Ya, Ibu Yeti sudah siap. Oke. Salam. Maaf, Shalom. Ya. lagi ini di belakang. Oke. HP-nya di meja makan. Terima Baik. kasih. Ya. Untuk Doa profetik. doa profetik dinaikkan oleh Ibu Lince siapa? Rompas. Tadi lupa saya Pak John. Lince Rompas. Ibu Lince Rompas. Ibu Lince Rompas, dipersilakan Ibu Lince yang cantik. Haleluya. Besok ketemu di Surabaya. Amin. Dipersilakan. Makasih Bu Yeti. Shalom Amin. semuanya. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik. Yes. Nanti kita bersama mengaminkan dengan I I receive. receive. Amin. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata.
I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Yes. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Yes. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, Yes. serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua Yes. lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Yes. Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat Yes. ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Lince. Sama-sama terberkati Pak John. Amin. Semangat ya Bu Lince. Oke. Amin. Ya. Nggak berani aku. Shalom Bapak. Terima kasih Ibu Lince yang sudah menaikkan doa profetik. Amin. Sekarang pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Ong Gyo Kim. Wah, udah ketawa duluan ini mau disuruh Bu. Terima kasih Bu Yeti. Waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom Bu Yeti semuanya Pak Sudon. Shalom Bu Ong. Iya, saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Ibadah onset CLCC hari Senin 29 Juli 2024 pukul 10 pagi bertempat Bapak Bluri dan Ibu Rosalin di Kualo, Simpang Darmo Permai Utara 4 Darmo Villa Cafe 644 depan Papaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya.
dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah dan mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1 siang. Pengenalan khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 29 Juli hari ulang tahun pernikahan Bapak Bluri dan Ibu Rosalin di Kuala Jerman. Tanggal 30 Juli Ibu Fang Fang Lai. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 089642777805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim dari kota Sidoarjo. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan berkati Ibu Ong Gyokim. Makasih Pastor John. Amin. Terima kasih Bu Ong Gyokim. Makasih. Amin. Sama-sama. Sama kebaran saya. Iya. Besok jumpa darat. Terima Praise kasih. God. Ya, Pak John, ini Pak John. Ya, waktunya kembaran saya Pak John. Oh ya, amin. Ibu Maibel, apa ingin mau mengatakan sesuatu malam ini? Oh, oke, boleh. Terima kasih. Kesaksiannya sebentar. Kesaksian, ya. Shalom semuanya. Shalom. Maaf. Ya, oke. Maaf joy-nya loncat-loncat, Pak John. Ya. Bapak Ibu sekalian. Tuhan tetap baik sampai saat ini, sampai hari ini memberikan penyertaan kasih karunia-Nya yang sungguh luar biasa buat kita semuanya. Amin. Nah, ini saya di kediaman Ibu Yeti yang baik hati dan mudah sekali. Hari ini benar-benar full kesaksian, sebenarnya sharing dulu gitu karena semuanya which is Tuhan memberikan step by step semuanya. Masih saya bisa bilang bahwa hari ini luar biasa penyertaan Tuhan dan saya sampai di jam berapa? Jam 1:30. 1:30. Bukan, dengring sampainya itu. Oh ya. Tapi sampai rumahnya karena karena ngantuk-ngantuk sampai rumah itu bisa 1 jam sendiri karena 5 bot. Jadi kemarin saya sambil tidur, jadi kayak zombie gitu udah kayak yang, tapi saya udah kayak takut ya kalau berhenti karena memang harus mampir ke Ponorogo, harus ada sampel rempah apa semuanya, baru nyampe jam 11 di area pedesaan begitu, lanjut lagi langsung ke Kediri sampai rumah sekitar jam 2-an. Tapi luar biasa hari ini disegarkan lagi sama Tuhan, makanya saya udah kayak yang udah nggak bisa lagi nih antara kepala mana tangan mana itu udah nggak bisa mikir, udah langsung kayak ya udah pokoknya intinya kita tetap memuji Tuhan. Jadi di jalan itu hanya modal HP sama speaker karena dari YouTube ya kita selalu begitu sih kalau memang perjalanan jauh saya sendiri gitu. Nah ini dengan ada kawan Bu Yeti jadi kita puji Tuhan gitu. Selesai puji Tuhan kita dengerin khotbah-khotbah ganti-gantian itu pembicara-pembicaranya gitu kan. Jadi kayak yang sukacita aja gitu. Dan barengan dengan itu ada aja gitu berita-berita. Saya nggak ngerti ya, ini apakah bertepatan dengan proyek-proyek yang kemarin itu memang disiapkan sama Tuhan gitu. Tapi yang jelas bersamaan dengan berbagi sharing cerita, kemudian didoakan dengan Pastor John dan Bapak Ibu sekalian. Saya ngerasa kayak ada satu hal yang membuat energinya itu beda gitu. Jadi lebih ada damai sejahtera
Dan kayaknya Damai Sejahtera Sukacita itu yang menarik berkat-berkat itu kayaknya dilancarkan gitu. Dan yang lucunya yang nggak bisa dipungkiri itu adalah ini kan waktu itu kayak dimampatkan sedemikian rupa sehingga kita itu kayak nggak ada waktu itu yang duduk-duduk manis gitu, nggak ada gitu. Jadi kayaknya kelihatannya memang kita duduk tapi kita lagi meeting gitu. Tapi artinya maksudnya gini, duduk-duduk manis maksudnya tidak ada waktu untuk kita tuh leha-leha. Dan itu dimampatkan ke meeting-meeting yang sebelumnya kita malah nggak harusnya meeting itu, malah ada meeting lagi karena ternyata ditelepon. Bu, yang itu oke ya. Jadi nanti kita ambil cuma dikirim dulu sampelnya gini-gini. Ini kok kayak apa ya? Kalau orang Jawa bilang apa ya? Dusel-dusel gitu loh. Jadi kita sudah punya jadwal. Iya, nerombol gitu loh, nerombol lagi gitu kan. Waduh, ini apa sih gitu. Jadi seakan-akan tuh begitu aja tuh gambarnya kalau misalnya sekarang ini kita gambarkan dengan adanya jadwal yang diefektifkan banget. Nah, besok rencananya ke Surabaya, ada keperluan juga, tapi itu be great ketemu dengan Pastor John dan Bapak Ibu semuanya. Nonton Bu Rosalin ya, saya pikir ya udahlah saya mau join gitu. Mungkin ketemu bisa jumpa darat kita. Salam, saling mendoakan. Ibu Ong ini senyum-senyum, senyumnya manis sekali. Kita ketemu ya Bu, luar biasa. Sama, Mepru juga sangat cantik sekali. Ini besok itu acara Ibu Ros yang khusus kan MC-nya saya. Ya. Saya bawakan artis dari Jakarta. Mantap kan? Mantap. Thank you. Kalau sudah semua ini nggak ada artis-artis semua nanti. Pokoknya berbagi sukacita, berbagi damai sejahtera. Ya, apa yang Tuhan sudah berkatkan dan dalam proses menjadi memberkati itu akan menjadi berkat juga buat pekerjaan Tuhan dan kita. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Praise the Lord. Pastor John, terima kasih. Ya, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya untuk kesaksian lagi dari Ibu Maibella ya. Oke, puji Tuhan. Ya, Pak John. Ya, Pak Bu John. Eka. Shalom, Pak John. Ya, shalom Bu. Berarti itu Pak John, satu lagi artis yang pernah konseling di tempat saya itu siapa? Ganteng-ganteng serigala. Ya, pemain sinetron ya. Ya, Arthur namanya. Arthur. Ya, pemain sinetron, ganteng-ganteng serigala. Ya. Jadi besok ulang tahunnya, anniversary-nya Bu Rosalin. Sebetulnya kalau saya nggak jadi MC kan nggak datang. Karena berhubung saya jadi MC, saya harus datang dan saya sekalikan saya bungkuskan artisnya. jadi komplit saya ke Jakarta ke Surabaya itu komplit karena besok setelah dari Surabaya saya harus berangkat ke Jogja. Tuh, semangatnya Bu Yeti ini, itu yang membuat saya lebih Amin. Luar biasa Bu Yeti. Ya, amin ya. Gitu ya. Oke, nanti November Bu Yeti. Bu Yeti November lagi. November lagi. Saya jadi MC lagi bulan November untuk yang menikah. Ya. Nanti tak bawakan artis lagi yang banyak ya. Soalnya rencananya katanya Bu Yeti mau ini join di ada film buat XX1 kan katanya. Wah, mantap. Praise God. Mengintili katanya. Mengintili. Amin ya. Kemuliaan bagi Tuhan. Dilanjut sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ya, sampai jumpa besok. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang tadi sudah ditampilkan ya, saudara-saudara sudah lihat untuk besok itu di Pak Bruri jam 10 ya, itu memang karena khusus mereka punya hari bahagia ya, ulang tahun pernikahan yang ke 58 tahun ya. Waktu mereka punya ulang tahun pernikahan yang ke-50 pesta emas itu saya yang memimpin ya acara tersebut dan dia undang kolega-koleganya datang, hamba-hamba Tuhan dari dalam luar negeri juga mereka datang ya dan
Saat itu saya lihat acaranya luar biasa sekali. Tanpa terasa ternyata sudah 8 tahun ya. Hari ini kita doakan supaya Pak Bruri, orang tua kita Bro Salin, mereka akan pulang ke Jerman ya pada tanggal 1 Agustus ya, karena anaknya di Jerman itu menikah gereja tanggal 17 ya. Kita doakan supaya semua lancar ya. Nanti bulan November itu nanti untuk pernikahan beberapa teman-teman di gereja CLCC ya. Itu nanti bulan November, kita doakan supaya lancar ya. Nanti tempatnya di tempat Ibu Lydia Eka. Di tempat Bu Lydia Eka sudah beberapa kali ada beberapa pasangan yang saya nikahkan di situ. Nah, salah satu yang pemain sinetron itu ya, Ganteng-Ganteng Serigala, mereka konseling juga di situ dengan saya, dan mereka dibaptis di Pondok Chandra ya, di Clubhouse, dan setelah itu mereka buat acara di Sidoarjo ya, di sebuah hotel, dan puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Oleh anugerah Tuhan, gereja CLCC sudah menikahkan beberapa pasangan ya, dari dalam dan luar negeri, dari Taiwan, dari Korea, kemudian dari Australia, juga dari Belanda ya, dan juga dari mana Inggris. Semua itu anugerah Tuhan ya. Dan puji Tuhan, memang benar-benar ini Tuhan kasih satu anugerah untuk bisa melayani ya. Doakan supaya ke depan ada pekerjaan besar, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan ya melalui pelayanan CLCC, dan kalau Tuhan izinkan ini melalui Ibu Yeti dan Bu Maibel, ini Tuhan pakai mereka, kita doakan ya untuk mereka pada orang-orang kunci ya, untuk mereka punya misi untuk bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Wow, itu dahsyat ya. Nah, saya berdoa supaya malam ini kita semua juga perlu kita mengembangkan diri kita ya, bahwa Tuhan mau pakai kita semua. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mari saudara-saudara, saya akan berdoa untuk siapapun yang sakit hari ini. Saudara-saudara, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Hari ini Tuhan mau engkau dengar akan firman Tuhan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Di dalam firman ada kuasa, karena firman itu Allah sendiri. Demi nama Yesus, aku berkata kepadamu, ketika namamu disebutkan satu persatu, engkau langsung tangkap ini, kau imani bahwa kuasa Tuhan secepat, engkau meresponi secepat itu kuasa Tuhan bekerja dalam dirimu. Di dalam nama Yesus. Are you ready? Apakah Anda siap? Oke, kalau Anda sudah siap, sekarang kita lakukan. Haleluya. Pendeta, mohon doa buat cucu Dimas besok untuk tes. Terima kasih. Di Pertamina ya. Oke, baik. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan, anak-anakmu sudah ada di hadapanmu. Aku berkata kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan malam ini, imanmu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam nama Yesus, bangkitkan imanmu sekarang, karena kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini. Bagi saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, pastikan firman ini datang ke telingamu dan imanmu bertumbuh. Dan saat imanmu bertumbuh, maka mujizat Allah mulai terjadi atas hidupmu. Pak Frans Angki, receive now the power of the Holy Spirit, the power of God. Heal now, terima dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Andriana, Barantika, engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Ibu Yeti, Ibu Maibela, engkau terima dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Ibu Onggyo Kim, engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukuman, engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau, termasuk cucumu Dimas, dalam nama Yesus. Tuhan akan bekerja membuat dia bisa berhasil masuk ke Pertamina dalam nama Yesus. Ibu Eka, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau dan orang-orang yang kau kasihi dalam nama Yesus. Ibu Fang Fang Lai, terima dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu. Saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja dan menyembuhkan engkau. Ibu Lince, Ibu Puspita, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Ibu Marta, kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan engkau. Ibu Sinta, Pak Hendro, dalam nama Yesus. Ibu Melan, Ibu Siang Liang, engkau terima kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan engkau. Pak Romli Halomuan Lubis, engkau terima kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini juga. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Dan sekarang tugas saudara mulai ucap syukur. Kau perkatakan firman itu dalam nama Yesus. Dan Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, kuasa Tuhan sedang bekerja dan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Terima sekarang oleh bilur Yesus, engkau sehat, engkau sembuh. Aku berkata malam ini tidak ada satupun yang sakit, semuanya sudah sehat, semuanya sudah sembuh. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mungkin saudara punya anak atau mantu atau cucu atau orang tua atau siapapun orang-orang yang kau kasihi, saudara imani bersama dengan saya dalam nama Yesus. Cucumu sembuh, menantumu sembuh, anakmu sembuh, dalam nama suamimu, istrimu sembuh dalam nama Yesus. Orang-orang yang kau kasihi, kakak beradik, orang tuamu sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Bukan cuma sembuh secara fisik, tapi juga sembuh secara keuangan, ekonomi, bisnis, karir, disembuhkan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, ucap syukur sekarang. Tuhan sudah melipat gandakan kuasanya dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam mulutmu. Ucap syukur sekarang. Terima itu, terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Ibu Maibela dan Ibu Yeti, Tuhan pakai mereka untuk bertemu dengan orang-orang kunci. Dan kami percaya proyek-proyek yang mereka kerjakan semuanya dilancarkan Tuhan. Akan ada PO-PO yang akan turun, akan menjadi deal dalam nama Yesus. Demikian juga Pak Frans Angki, untuk Tuhan apa yang dikerjakan Bapak Ibu, dalam nama Yesus kita doakan supaya Pak Frans Angki juga untuk buyer dan owner bisa dipertemukan, mereka punya kesepakatan terjadi. Lakukan yang sama bagi Pak Frans Angki, lakukan yang sama bagi anak-anakmu yang mau menjual rumah dalam nama Yesus, rumahnya laku dengan harga yang memuaskan dalam nama Yesus. Terima kasih. Apapun bisnisnya, yang buka salon, yang bekerja dari rumah, bekerja di kantor, Tuhan buat lancar dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang mengalami jalan buntu, semua mengalami jalan keluar. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemunculan. Tidak ada yang mengalami dalam nama Yesus kegagalan, semuanya berhasil. Dalam nama Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, supaya Engkau tahu bahwa Tuhan yang Kau sembah, Dia hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, imani malam hari ini, apa yang sudah dicuri oleh setan, diambil oleh musuh, Tuhan akan bawa itu, Tuhan kembalikan dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Dan sekarang ini waktunya kita terima berkat. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Sama Pak Romli, halo Pak Romli. Ya, Bu Lince, Tuhan berkati. Berkati semuanya. Amin, Tuhan berkati semua ya. Tuhan berkati. Ya, Bu Beli, Tuhan berkati ya. Ibu Lydia, Bu Om, Bu Yeti, Hendro, Pak Fran, Tuhan berkati semuanya. Amin, Tuhan berkati Bu Lince. Salam buat Doni ya. Ibu Ya, Singlia, makasih. Sama-sama. Salam buat semuanya. Salam buat keluarga, teman-teman di rumah ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Ya, sayonara. Oke, Bu Melan. Berkati Bu Melan ya. Tuhan berkati. Oke, semuanya. God bless you all. Bye-bye. Bye, God bless you. Ya.